Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas sudut terkecil 2 jarum jam part 2. Jika pada video sebelumnya kita bisa menentukan sudut terkecil yang dibentuk oleh 2 jarum jam pada pukul 02.00 tepat, atau sudut terkecil yang dapat dibentuk oleh 2 jarum jam pada pukul 16.00 tepat. Pada video kali ini, kita akan membahas sudut terkecil yang dibentuk oleh 2 jarum jam pada pukul 02:30 menit. Atau sudut terkecil yang dibentuk oleh 2 jarum jam pada pukul 22:20 menit. Pada pembahasan kali ini, kita akan membagi ke dalam dua bagian, yaitu besar sudut untuk jarum yang menunjukkan jam dan besar sudut untuk jarum yang menunjukkan menit. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas besar sudut untuk jarum yang menunjukkan jam. Pada video sebelumnya, kita ketahui bahwa dalam satu putaran penuh terdapat 360 derajat. Selain itu, dalam satu putaran penuh terdapat 12 jam. Dari dua hal ini, kita peroleh bahwa dalam 1 jam terdapat 360 derajat dibagi dengan 12, yaitu 30 derajat. Sehingga dalam 1 jam terjadi pergeseran sudut sebesar 30 derajat. Sehingga dari 12 ke 1 terbentuk sudut 30 derajat, dari 1 ke 2 terbentuk sudut 30 derajat, dari 2 ke 3 terbentuk sudut 30 derajat, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait besar sudut untuk jarum yang menunjukkan menit. Kita ketahui bahwa dalam satu putaran penuh terdapat 360 derajat. Selain itu, dalam satu putaran penuh terdapat 60 menit. Dari dua hal ini, bisa kita simpulkan bahwa dalam 1 menit akan ada 360 derajat dibagi dengan 60, yaitu 6 derajat. Sehingga dalam 1 menit terjadi pergeseran sudut sebesar 6 derajat. Sehingga dari sini ke sana akan terjadi pergeseran sebesar 6 derajat. Dari sini ke sana 6 derajat, dari sini ke sana 6 derajat. Dari sini ke sana 6 derajat, dari sini ke sana 6 derajat, sehingga dalam 5 menit terjadi pergeseran sudut sebesar 30 derajat, dan seterusnya. Berdasarkan dua penjelasan sebelumnya, terdapat dua hal yang harus kita ingat, yaitu dalam 1 jam terjadi perubahan sebesar 30 derajat, dan dalam 1 menit terjadi perubahan sebesar 6 derajat. Lalu, bagaimana cara menentukan besar sudut terkecil yang dibentuk 2 jarum jam pada pukul 02:30 menit? Berdasarkan sketsa jam yang ada di samping, kita bisa lihat bahwa jarum untuk jam berada di antara angka 2 dan 3, sedangkan jarum untuk menit menunjukkan angka 6. Dari sini, kita tidak bisa menggunakan sketsa jam untuk menentukan berapa besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam tersebut, dikarenakan jarum untuk jam berada di antara dua angka. Nah, kita bisa menggunakan perhitungan untuk menentukan berapa sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam. Pada pukul 02:30 menit artinya adalah 2 jam lebih 30 menit. 2 jam ditambah 30 menit. Nah, kita akan meninjau dari jarum untuk jam dan juga jarum untuk menit. Pertama-tama kita akan tinjau untuk jarum jam terlebih dahulu. Kita tahu bahwa dalam pukul 02:30 artinya adalah 2 jam ditambah dengan 30 menit. Sedangkan pada 1 jam terdapat 60 menit. Dengan demikian,
kita bisa nyatakan 2 jam 30 menit dengan 2 jam ditambah dengan 30/60 jam. Karena dalam 1 jam terdapat pergeseran sebesar 30 derajat, maka kita kalikan 2 jam 30/60 jam ini dengan 30 derajat. Sehingga kita peroleh 2 dikali 30 derajat ditambah dengan 30/60 dikali dengan 30 derajat. 2 dikali 30 derajat hasilnya adalah 60 derajat ditambah dengan 30/60 dikali dengan 30 derajat. Kita coret di sini nolnya. Dengan kata lain kita bagi dengan 10. 30 bagi 10, 3, 60 dibagi 10, 6. Dari sini kita bagi 3 dengan 3 hasilnya 1, 6 dengan 3 hasilnya 2. Sehingga kita peroleh di sini 30 derajat dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 15 derajat. Sehingga kita peroleh di sini 15 derajat. Kita jumlahkan 60 derajat ditambah dengan 15 derajat. Hasilnya adalah 75 derajat. Sehingga besar sudut yang terbentuk oleh jarum jam adalah 75 derajat. Selanjutnya, kita akan tinjau berdasarkan jarum yang menunjukkan menit. Pada pukul 02.30, kita tahu bahwa terdapat lebihnya yaitu 30 menit. Padahal dalam 1 menit terdapat 6 derajat. Jadi dalam 1 menit terjadi perubahan sebesar 6 derajat. Sehingga dalam 30 menit akan terjadi perubahan sudut sebesar 30 dikali 6 derajat. 30 dikali 6 derajat adalah 180 derajat. Jadi, besar sudut yang dibentuk oleh jarum yang menunjukkan menit adalah 180 derajat. Dari perhitungan yang sudah dilakukan, kita ketahui bahwa sudut yang dibentuk oleh jarum jam sebesar 75 derajat. Sudut ini terhitung dari angka 12 menuju ke angka di antara 2 dan 3. Besarnya adalah 75 derajat. Sudut di sini adalah 75 derajat. Selanjutnya, sudut yang dibentuk oleh jarum menit adalah sebesar 180 derajat. Sudut ini terhitung dari angka 12 menuju ke angka 6. Besarnya adalah 180 derajat. Sedangkan sudut terkecil adalah sudut yang dibentuk antara angka 2 dan 3 menuju ke angka 6. Sudut di sini adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam. Jadi, sudut terkecil akan kita peroleh dengan mengurangkan sudut yang dibentuk oleh jarum menit dengan sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Sehingga kita peroleh sudut terkecil adalah 180 dikurangi dengan 75 derajat. Hasilnya adalah 105 derajat. Jadi sudut di sini besarnya adalah 105 derajat. Sehingga sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 02.30 adalah 105 derajat. Pembahasan terakhir adalah berapakah besar sudut terkecil yang dibentuk dua jarum jam pada pukul 22:20 menit. Pukul 22:20 menit adalah waktu yang ditunjukkan oleh jam digital. Jika kita konversi ke jam analog, 22:20 menit sama dengan pukul 10:20 malam. Jika kita perhatikan pada gambar jam di samping, pukul 10:20 malam, maka jarum untuk jam berada di antara angka 10 dan 11, sedangkan jarum untuk menit menunjukkan angka 4. Dari sini kita tidak bisa menentukan besar sudut yang terbentuk dari dua jarum jam dengan sketsa gambar jam, karena untuk jarum jam berada di antara angka 10 dan 11. Maka kita
bisa menentukan besar sudut yang terbentuk dari dua jarum jam dengan melakukan perhitungan. Pada pukul 10.20 malam artinya adalah 10 jam ditambah dengan 20 menit. Dari sini kita akan meninjau berdasarkan jarum untuk jam dan juga kita tinjau berdasarkan jarum untuk menit. Pertama-tama kita akan tinjau berdasarkan jarum untuk jam. Dari sini kita ketahui bahwa pada pukul 22.20 artinya sama dengan pukul 10.20 malam. Ini bisa kita nyatakan dengan 10 jam ditambah dengan 20 menit. Jika kita ubah ke jam, maka kita peroleh 10 jam ditambah dengan 20/60 jam. Nah, kita kalikan dengan 30 derajat, maka kita punya 10 dikali 30 derajat ditambah dengan 20/60 dikali 30 derajat. 10 dikali 30 artinya 300 derajat ditambah dengan ini sama-sama kita bagi 10, lalu sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. Lalu di sini 30 kita bagi 3 hasilnya adalah 10 derajat. Sehingga kita punya 1 dikali 10 derajat adalah 10 derajat. Kita jumlahkan 300 derajat ditambah 10 derajat, hasilnya adalah 310 derajat. Sehingga sudut yang dibentuk oleh jarum jam sebesar 310 derajat. Selanjutnya kita tinjau berdasarkan jarum yang menunjukkan menit. Pada pukul 22.20, kita ketahui bahwa terdapat 20 menit lebihnya. Padahal dalam 1 menit terjadi perubahan sebesar 6 derajat. Maka dalam 20 menit akan terjadi perubahan sudut sebesar 20 dikali 6 derajat. 20 dikali 6 derajat adalah 120 derajat. Jadi sudut yang dibentuk oleh jarum menit adalah sebesar 120 derajat. Dari hasil perhitungan, kita peroleh bahwa sudut yang dibentuk oleh jarum jam besarnya adalah 310 derajat, dan sudut yang dibentuk oleh jarum menit besarnya adalah 120 derajat. Sehingga kita peroleh sudut terkecil yang terbentuk antara kedua jarum jam adalah sudut untuk jam dikurangi dengan sudut untuk menit. Sehingga kita peroleh 310 derajat, kita kurangi 120 derajat. Hasilnya adalah 190 derajat. 190 derajat besarnya lebih dari 180 derajat, sehingga sudut yang terbentuk bukanlah sudut terkecil, melainkan sudut refleks. Sehingga sudut terkecilnya akan kita peroleh dengan mengurangkan 360 derajat yang merupakan sudut satu putaran penuh dengan sudut refleks yaitu 190 derajat. Sehingga kita peroleh besar sudut terkecil yang terbentuk adalah 170 derajat. Sehingga sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam pada pukul 22.20 adalah 170 derajat. Sudutnya ada di sebelah sini. Ini besarnya adalah 170 derajat dan sudut refleksnya ada di sebelah sini yang besarnya adalah 190 derajat. Sudut terkecilnya adalah sudut sebesar 170 derajat. Berikut adalah kesimpulan yang bisa kita ambil berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan. Untuk menentukan sudut terkecil dua jarum jam, bisa kita lakukan dengan menghitung sudut jarum untuk jam terlebih dahulu. Sudut jarum untuk jam bisa kita hitung dengan mengalihkan setiap jam dengan 30 derajat. Selanjutnya, kita menentukan sudut jarum untuk menit. Untuk menghitung sudut jarum untuk menit, bisa kita lakukan dengan mengalihkan setiap menit dengan 6 derajat. Selanjutnya, sudut terkecil adalah selisih antara keduanya.
Jika sudut jarum untuk jam lebih besar dari sudut jarum untuk menit, maka sudut terkecil kita peroleh dengan mengurangkan sudut jarum untuk jam dikurangi sudut jarum untuk menit. Begitu juga sebaliknya, jika sudut jarum untuk menit lebih besar dari sudut jarum untuk jam, maka sudut terkecil bisa kita peroleh dengan mengurangkan sudut jarum untuk menit dikurangi sudut jarum untuk jam. Intinya adalah sudut terkecil adalah sudut yang lebih besar, kita kurangkan dengan sudut yang lebih kecil berdasarkan hasil perhitungan. Maka kita akan peroleh sudut terkecil dari dua jarum jam. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Berang-berang makan gula, semoga paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.